Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini atau kesempatan kali ini, sama seperti biasanya, saya Diputu Andi Sumariasa, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Tabanan. Pada kesempatan kali ini atau video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai simbiosis. Seperti yang kita semua ketahui, simbiosis itu ada 3 jenis. Yang pertama simbiosis parasitisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga simbiosis mutualisme. Dan untuk tujuan praktikum kali ini yaitu mengidentifikasi ketiga jenis simbiosis yang terjadi pada makhluk hidup di sekitar lingkungan kita. Jadi, sebelum melakukan pengamatan ke lingkungan sekitar, alat-alat yang perlu kita siapkan, yang sudah saya siapkan ya untuk simbiosis ini, alat-alat dan bahannya ya sangat sederhana dan simpel. Yang pertama, seperti biasa, kita membutuhkan alat untuk dokumentasi atau smartphone. Yang kedua, seperangkat alat tulis untuk mencatat hasil identifikasi dan lingkungan sekitar, tentunya bisa juga di kebun, di lingkungan rumah, atau di hutan-hutan atau lingkungan alam sekitar. Baik, tanpa menunggu lama lagi, mari kita lakukan identifikasinya. Ini salah satu contoh simbiosis komensalisme, yaitu pada makhluk hidup pohon cemara dengan paku sarang burung atau tanaman hias paku sarang burung. Untuk keterangannya, paku sarang burung memperoleh tempat hidup dari pohon cemara, dan pohon cemara juga tidak mengalami kerugian maupun keuntungan dari hubungan mereka. Terdapat juga suatu hubungan simbiosis komensalisme antara laba-laba air dengan tanaman air, atau yang bisa di sini disebut lumut-lumut yang berada di bawah air, tanaman-tanaman air yang berada di bawah air. Mereka memiliki hubungan komensalisme yang dimana laba-laba air diuntungkan dengan memperoleh tempat tinggal dan tempat untuk mencari mangsa, sedangkan tanaman air tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Ya, untuk hubungan simbiosis mutualisme terdapat pada hubungan ikan emas dengan ikan-ikan kecil pembersih parasit di kolam, atau nama lokal di sini adalah ikan boso. Hubungan yang mereka miliki antara ikan mas dan ikan pembersih parasit itu adalah di mana ikan mas diuntungkan dengan dibersihkannya parasit-parasit yang menempel pada tubuhnya, dan untuk ikan pembersih parasit atau ikan boso di sini dia mendapatkan makanan dari parasit-parasit yang berada di pada tubuh ikan. Baik, pada pengamatan kali ini yaitu mengenai simbiosis mutualisme terjadi pada kupu-kupu dan bunga.
di mana kupu-kupu mendapatkan serbuk sari dari bunga dan atau makanan dari bunga, sedangkan bunga mendapatkan keuntungan serbuk-serbuk yang menempel pada kaki kupu-kupu dan dibawa oleh kupu-kupu sehingga terjadi pembuahan kepada bunga lainnya dan menambah populasi bunga tersebut. Untuk simbiosis parasitisme bisa kita lihat contohnya di sini, yaitu makhluk hidup manusia dengan nyamuk. Keuntungan yang diperoleh oleh nyamuk, dia mendapatkan darah atau makanan dari manusia, sedangkan manusia dirugikan karena darahnya diambil dan bisa menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh racun-racun yang dibawa atau diberikan oleh nyamuk. Satu lagi, terdapat hubungan simbiosis parasitisme antara kucing dan kutu, yang dimana hubungan yang terjadi antara mereka adalah kutu mendapatkan tempat tinggal dan makan melalui menghisap darah kucing, sedangkan kucing mengalami kerugian karena mengalami gatal-gatal dan lecet pada kulit. Baik. Setelah melakukan pengamatan di lingkungan sekitar mengenai hubungan-hubungan simbiosis yang terjadi antara berbagai macam makhluk hidup yang ada, mengenai praktikum kali ini, saya bisa mengambil kesimpulan mengenai simbiosis tersebut. Yang pertama, pada simbiosis parasitisme, kesimpulan yang saya peroleh, hubungan simbiosis parasitisme ini sangat merugikan satu pihak dan bahkan bisa menyebabkan kematian pada inang yang didiami oleh makhluk hidup yang menjadi parasitnya. Contoh seperti kutu dan kucing. Inangnya itu kucing dan parasitnya itu kutu, bisa menyebabkan kematian yang dimana jika tidak ditangani dalam jangka panjang. Lama-kelamaan kucing akan terkena infeksi pada kulit dan bisa membawa penyakit karena infeksi tersebut, sehingga bisa menyebabkan kucing menjadi kurus, kekurangan nutrisi, kekurangan darah, dan berbagai macam penyakit atau risiko lainnya, sehingga bisa menyebabkan kucing sebagai inang itu mati atau meninggal dunia. Sama seperti benalu, itu juga menjadi contoh dari simbiosis parasitisme. Benalu itu menyerap nutrisi pada tumbuhan atau pohon yang dia tempati sebagai inang, akan menyerap nutrisi secara terus-menerus sehingga bisa menyebabkan pohon atau inangnya mati. Dan itu untuk simbiosis parasitisme. Mengenai simbiosis selanjutnya, yaitu simbiosis komensalisme, yang dimana seperti yang sudah kita semua ketahui bahwa simbiosis komensalisme itu yang dimana hubungan di antara dua makhluk hidup, yang dimana satu diuntungkan dan yang satunya tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Akan tetapi kesimpulan yang bisa saya ambil mengenai hubungan tersebut, pada simbiosis komensalisme, inangnya bisa mati atau tidak. Saya sempat berpikir seperti itu, tidak mungkin inang dari hubungan simbiosis komensalisme itu bisa
meninggal dunia atau mati. Karena banyak hubungan simbiosis komensalisme masih dalam kadar seimbang antara inangnya dan bukan inangnya, bisa dibilang antara kedua makhluk hidup tersebut hubungannya masih seimbang. Tapi bagi saya, setelah saya amati secara lebih dalam, hubungan dalam simbiosis komensalisme itu bisa menyebabkan salah satunya meninggal atau inangnya meninggal. Karena penyebabnya hubungan di antara kedua makhluk hidup tersebut, antara inang dan mungkin bisa dibilang parasitnya, bukan parasit ya bisa dibilang seperti itu, hubungan antara inang dan makhluk hidup satunya itu bisa menyebabkan kematian karena jika tumbuh kembang inang lebih lambat daripada tumbuh kembang makhluk hidup satunya atau yang bisa dikatakan sebagai parasitnya. Contoh seperti daun sirih dengan pohon kelor. Tumbuhan sirih atau tumbuhan daun sirih dengan pohon kelor. Jika pertumbuhan daun sirih itu melebihi kecepatan pertumbuhannya melebihi kecepatan pertumbuhan daun kelor, bisa dibilang daun sirih itu cepat tumbuhnya, merambat, walaupun tidak menyerap nutrisi dari tempat yang pohon atau pohon kelor yang ditinggalinya, dia tidak menyerap nutrisi, tapi karena pertumbuhan yang cepat menutupi hampir semua bagian dari pohon kelor, sehingga pohon kelor tidak bisa melakukan fotosintesis atau menyerap nutrisi dari kegiatan fotosintesis karena terhalang, daun-daunnya terhalang oleh daun dari tumbuhan daun sirih, sehingga tidak bisa menyerap sinar matahari seperti itu. Dan mungkin karena terlalu berat, kebanyakan daun, pertumbuhan terlalu cepat, bisa menyebabkan pohon kelor itu atau inangnya menjadi patah batang atau patah tangkai, sehingga bisa menyebabkan kerugian bahkan kematian pada inangnya. Seperti itu kesimpulan yang bisa saya ambil. Sedangkan untuk hubungan atau simbiosis mutualisme, saya tidak bisa mengatakan bahwa mungkin saja bisa satu atau mungkin saja ada yang dirugikan, itu saya tidak bisa mengatakan secara pasti, karena seperti yang bisa ketahui di dalam tubuh manusia pun ada yang namanya simbiosis mutualisme antara bakteri di usus dengan manusia itu sendiri, di mana bakteri itu membantu mencerna makanan dan manusia memperoleh nutrisi dari pencernaan makanan tersebut. Sama juga dengan anjing, hubungan anjing dengan manusia di simbiosis mutualisme. Apakah ada yang bisa dirugikan? Saya sempat berpikir seperti itu pada saat melakukan pengamatan. Apakah ada yang bisa dirugikan pada hubungan simbiosis mutualisme? Setelah saya pikir-pikir, mungkin ini menurut pandangan saya sendiri, mungkin jika salah satu makhluk hidup bersifat pasif pada hubungan simbiosis mutualisme ini. Bersifat pasif dalam artian seperti, ya bisa dikatakan contoh, saya juga tidak mau mengatakan bahwa ini kebenaran atau fakta. Misalkan bakteri di dalam tubuh manusia, entah apa penyebabnya, tidak aktif dalam melakukan penguraian di usus untuk mencerna makanan, sehingga bisa menyebabkan makanan tidak tercerna dengan baik dan manusia bisa mengalami sakit dan mendapatkan penyakit. Sama seperti itu salah satu contoh menurut saya itu. Dan contoh satunya pada hubungan manusia dengan anjing, jika manusia bertindak pasif kepada anjing, misalkan tidak diberikan makanan atau tidak dirawat dengan baik, anjing bisa saja
melakukan sesuatu yang dapat merugikan manusia, entah itu menggigit, karena tidak dirawat bisa membawa penyakit dan berbagai macam hal. Sama juga sebaliknya, jika anjing yang bersifat pasif tidak melakukan penjagaan, misalkan saya katakan di video pada saat saya mengamati, walaupun tidak saya masukkan ke video karena terlalu panjang jadinya durasinya, anjing itu tugasnya melindungi rumah dari makhluk-makhluk atau orang asing, makhluk-makhluk asing atau binatang-binatang asing. Jika dia tidak melakukan tugasnya pada hubungan simbiosis mutualisme dengan manusia, manusia bisa marah dan menyebabkan kerugian pada anjing, entah itu tidak dirawat, tidak diberikan makanan. Ya, menurut kesimpulan saya, pada hubungan simbiosis mutualisme bisa saja terjadi kerugian, bisa saja. Akan tetapi menurut saya jika salah satu makhluk hidup tersebut melakukan tindakan pasif pada tugas seharusnya. Ya, pada praktikum kali ini atau percobaan kali ini mengenai simbiosis, mungkin segitu saja dari saya mengenai percobaan dan kesimpulan yang saya peroleh dari mengamati dan mengambil kesimpulan saya sendiri. Mohon maaf jika saya melakukan banyak kesalahan, dan terima kasih karena telah menonton, dan sampai jumpa lagi pada video-video lainnya.